Juga dari sini kita dapat mengetahui pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam agama kita, sehingga kita tidak terjerumus kepada pernikahan yang terlarang yang membawa kepada perzinahan. Ya. Dengan belajar ini pula kita mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga yang seharusnya yang diatur dalam syariat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagaimana seorang suami mengetahui hak dan kewajibannya, begitu pula istri dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga terjalin hubungan suami istri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan itu semua dibahas di pembahasan tentang kitab nikah ini ya. Nah, kemudian juga dengan belajar ini ya kita bisa terhindar dari praktik-praktik pernikahan, tradisi-tradisi yang melanggar syariat. Betapa banyaknya orang yang menikah kemudian uh, walimah pernikahannya itu diadakan dengan acara-acara yang menyelisihi syariat, ya, melanggar apa namanya batasan-batasan syariat. Ini pentingnya kita belajar kitab nikah sehingga tidak terjerumus kepada tradisi dan praktik dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian juga penting bagi kita belajar kitab nikah ini ya untuk menjaga keharmonisan, ya, keharmonisan rumah tangga. Ya. Nah, jadi di fikih nikah ini nggak cuma sekedar membahas tentang akad, syarat, rukun, tapi juga bagaimana cara menyelesaikan konflik, ya. Bagaimana ketika talak, kemudian untuk rujuk, dan bagaimana ketika uh, talak yang tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan syarat tertentu. Ini penting bagi kita untuk mengetahuinya. Ya. Belajar kitab nikah ini juga penting ya tentunya untuk juga parenting kita ya guna mempersiapkan anak-anak yang soleh dan soleha, mempersiapkan generasi Islami. Tentunya kalau rukun rumah tangga suami dengan istri pasti akan tercipta apa namanya suasana lingkungan keluarga parenting yang nyaman dan juga dicintai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya pun tumbuh dengan ilmu, tumbuh dengan kasih sayang. Kemudian kita belajar ini juga penting ya untuk kita menjalankan ibadah yang benar karena sungguhnya pernikahan ini adalah ibadah ya. Pernikahan ini adalah ibadah syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang nanti akan kita bahas ayat-ayatnya, juga hadis hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya yang menunjukkan yang memotivasi ya, untuk nikah, dan nikah ini sebagai bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kemudian juga pentingnya belajar kitab nikah dan talak ini ya. Dalam rumah tangga kan tentu uh, sering dan tidak bisa dicegah ya terjadinya perselisihan atau pertengkaran, bahkan mungkin waliyadzubillah sampai terjadi pada perceraian ya. Dengan belajar kitab nikah dan talak ini ya kita jadi tahu bagaimana proses untuk mediasi, bagaimana hulu ya istri meminta cerai, bagaimana talak suami menceraikan istrinya, bagaimana habana, pengasuhan, bagaimana penyusuan dan sebagainya. Itu semua dibahas secara rinci di kitab nikah dan juga talak ini. Jadi penting sekali. Ya. Di kitab nikah dan talak ini ya kita akan mempelajari ya. Yang pertama tentunya bab pertama kita akan mempelajari tentang nikah ya. Bab pertama tentang nikah dengan bagian-bagiannya. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas mempelajari tentang mahar tentunya ya. Juga walimatul urs yaitu pesta walimah pernikahan. Kemudian kita akan membahas tentang hulu ya. Kemudian bab yang keempat itu membahas tentang talak atau perceraian. Kemudian juga membahas tentang ila, zihar, lian ya. Kemudian juga bahas tentang masalah iddah dan ihdad.
penyusuan dan masalah hadonah, ya, pengasuhan anak. Dan terakhir, pembahasan di kitab nikah dan talak ini adalah pembahasan tentang nafkah, ya. Bagaimana nafkah baik kepada laki-laki suami kepada istri, atau tuan kepada hamba sahayanya, bahkan hingga kepada binatang yang dipeliharanya, ya. Nah, baik. Kita masuk ke kitab. Di sini bisa dilihat di bab yang pertama, pembahasan tentang nikah. Bagian pertama kita akan membahas tentang definisi nikah dan juga dalil pensyariatan nikah tersebut, ya. Nah, jadi secara bahasa ini penting untuk mengetahui ta'rif, untuk mengetahui definisi, ya, agar kita tidak salah dalam memahami sesuatu, ya. Ada banyak orang yang kemudian eh, salah kaprah dalam menghukumi sesuatu disebabkan karena perbedaan dalam definisi, ya, pemahaman terhadap definisi. Nah, secara bahasa nikah dari kata nakahayan kahu, nikah, nah masdarnya yang makna nikah itu secara bahasa menggabungkan dan juga menyatukan serta saling memasuki, ya. Nah, jadi bergabung. Kemudian ada juga, ya, secara bahasa disebutkan diambil dari kata tanah kahatil asjar, ya, yang artinya sebagian pohon itu menyatu dengan sebagian yang lainnya, ya, menyatu. Atau juga diambil dari lapas nakahal matar al ard. Nah, nakaha al mataru al ard yang berarti air hujan itu masuk ke dalam tanah yang lembab, ya, meresap ke dalam tanah, ya. Nah, itu secara bahasa yang intinya nikah secara bahasa adalah penggabungan, ya, penyatuan dua hal menjadi satu kesatuan. Nah, dan secara syar'i disebutkan di sini, ya, yaitu nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan, ya. Nah, jadi di sini adalah pembolehan antara suami dan istri yang sebelumnya tentu tidak halal, ya, tidak boleh untuk saling menikmati laki-laki dengan perempuan, ya, karena tentu ya, laki-laki fitrahnya cinta dengan perempuan. Zuyyina linnas hubus syahwati minan nisa, ya, dijadikan pada manusia laki-laki itu cinta kepada manusia, begitu pula sebaliknya, ya. Nah, dan di dalam Al-Quranul Karim pun banyak disebutkan ayat tentang uh, masalah saling menikmati ini, ya, antara suami dengan istri, ya. Di antara disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, ya. Jadi mereka itu uh, pakaian, ya, diibaratkan sebagai pakaian, ya. Bisa dilihat, ya, bagaimana Allah Ta'ala memberi permisalan suami istri itu dengan pakaian yang saling menutupi satu sama lainnya. Subhanallah. Nah, dan juga di ayat yang lainnya, masih di surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala juga sebutkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum, ya. Dimisalkan bahwasanya istri itu seperti tanah tempat bercocok tanam, ya. Dan Allah Ta'ala perintahkan, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja engkau kehendaki. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Ya, kerjakanlah amal kebaikan untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, tahuilah bahwasanya kelak kamu akan menemuinya. Nah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan istri itu sebagai sawah, sebagai ladang, tanah tempat untuk bercocok tanam bagi suami, ya. Nah, yang di sini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan wanita sebagai istri, ya,
dengan syarat-syarat yang ditentukan secara syariat. Ya. Nah, jadi laki-laki bersenang-senang dengan wanitanya dan begitu pula sebaliknya. Nah, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dan juga hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, dan di sini disebutkan ya dalil pensyariatan menikah. Ya. Nikah itu disyariatkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun Ijma. Ya. Jadi Islam mensyariatkan menikah. Ya. Tidak seperti mungkin agama lain yang dianggap yang terbaik itu yang rahbani, yang apa namanya tidak menikah. Sedangkan di Islam justru dianjurkan. Ya. Sabit dari Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membenci syariatku dalam artian menikah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, kecuali ada hajat di situ, ya, ada kepentingan. Nah, dan di sini disebutkan ayat yang menunjukkan disyariatkannya menikah. Di antaranya disebutkan di sini fankihu ma tabalakum minan nisa. Nah, dan ini ayat di surah An-Nisa ayat yang ketiga, ya. Subhanallah. Allah Ta'ala perintahkan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikailah wanita yang engkau senangi, dua, tiga, empat. Nah, batasannya empat. Nah, merubah. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ya, Allah Ta'ala setelah memerintahkan nikah dua, tiga, empat. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan bagi kaum lelaki. Ya, kalau kalian takut tidak dapat berlaku adil, nah, fawahidah, maka cukup nikah seorang saja, nikahi seorang saja, ya, au ma malakat aimanukum, atau cukup dengan budak-budak yang kalian miliki, ya. Dan budak ini hukumnya boleh untuk digauli oleh tuannya. Nah, yang dihalalkan bagi laki-laki ya untuk menggauli itu cuma ada dua, istrinya atau budak-budak perempuannya. Maka disebutkan di sini, ya, kalau nggak sanggup berlaku adil maka cukup satu atau cukup dengan budak-budak yang dimiliki. Nah, di sini dalil ya, dalil yang jelas sorohah tentang bolehnya poligami, ya, tidak cukup satu, boleh dua, tiga, dan empat. Dan ini yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11 nikah, ya, dan itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya, ya, karena syariat, ya, ada yang dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang kemudian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk umat Nabi, ya. Nah, dan nikah lebih dari empat ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sedangkan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk para sahabat yaitu maksimal nikahnya empat, ya. Nah, jadi semangat ya kaum lelaki ini nikah lebih dari satu, berpoligami, ya. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, ya, fankihu ma balakum, yang kamu senangi masna wa thulatha wa ruba. Nah, tapi tentunya yang dijadikan dalil oleh kaum wanita yang nggak ingin suaminya berpoligami, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, suaminya nggak akan bisa berlaku adil, maka ini dalilnya cukup nikah satu saja. Kan tetapi nggak cukup sampai di situ, laki-lakinya, suaminya pun nggak mau kalah, ya. Di surah An-Nisa juga Allah Ta'ala sebutkan, ya, tentang masalah kaum lelaki ini, ya, bagaimanapun juga dia berusaha nggak akan pernah bisa adil, ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, dan kamu sekali-kali nggak akan pernah dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sudah berusaha untuk berlaku adil, sangat ingin berlaku adil. Nah, ya, ini jadi dalil bahwasanya ya
Kalau nunggu adil ya nggak akan bisa, nggak akan pernah. Allah Ta'ala sebutkan, walaupun disebutkan oleh para ulama mufassirin ya, bahwasanya apa yang ada di dalam hati seorang laki-laki itu nggak akan bisa sama yang dirasakan antara istri-istri mereka ya, seperti yang Nabi SAW, kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah lebih besar daripada kecintaan Nabi SAW dengan istri-istri lainnya, atau kepada Khadijah dibanding dengan istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Nah, dan ini nggak mungkin bisa sama, nggak mungkin bisa seimbang rasa cinta yang ada di dalam hati laki-laki kepada para istrinya. Demikian. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan untuk menikahkan laki-laki yang masih bujang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum. Nah, wankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian yang masih bujang laki-laki ya, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba saya kalian yang perempuan. Ya, di sini jelas anjuran perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan ya, untuk membantu, untuk memfasilitasi yang masih bujang ini supaya uh, disegerakan dalam menikah ya, karena sungguh menikah itu banyak keutamaannya dan juga menyempurnakan separuh dari agama. Nah, nah, dan sungguh bahwasannya menikah ini adalah sebagai bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menikah ini adalah sebagai sumber ketenangan, sumber ketentraman ya, di mana Allah Subhanahu wa taala motivasi di surah Ar-Rum, surah yang ma'ruf, terkait ayat yang ma'ruf, ayat yang ke-21 tentang eh, apa namanya? Keutamaan rumah tangga ya. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenis kamu ya, dari jenis kamu sendiri. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Supaya tujuannya agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka istri-istri, dan jadikan di antara kalian ya, suami dan istri itu rasa kasih dan sayang. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ya, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, di sini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum lelaki dan juga wanita ya, bahwasanya di dalam pernikahan ini ada ketentraman, ya, ada rasa kasih dan sayang yang nggak mungkin dirasakan kalau belum menikah. Nah, kemudian di ayat yang lainnya surah Nahl juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Ya, kemudian dari istri tadi ya, melahirkan anak-anak dan juga cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah taala memberikan rizki dari rizki-rizki yang baik, yang halal. Dan Allah Ta'ala sebutkan apabila batil yu'minuna bi'matillahi hum yakfurun. Apakah uh, mereka beriman kepada yang batil dan juga mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Ta'ala sebutkan tentang
nikmat yang besar dengan adanya istri, punya anak, punya cucu, ya, keturunan, dan masing-masingnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, ya, rizki untuk dia, untuk anak-anaknya, dan juga untuk cucu-cucunya, anak keturunannya. Dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menikah, ya. Nah, dan diantara juga Allah Subhanahu tersebutkan di surah Nisa, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, Allah taala sebutkan, ya, Allah taala sebutkan, ciptakan dari yang satu, ya. Kemudian Allah taala ciptakan darinya itu istrinya, kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari istri itu kemudian menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai anak cucu keturunan. Nah, dan dari situ semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, nikmatnya di situ ada arham, ada hubungan silaturahmi, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, yang dengannya kita saling meminta bantuan satu sama yang lainnya atas dasar hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Nah, tentunya juga di dalam hadis yang mulia, ya, yang jadi dalil utama untuk memotivasi para syabab, syab, pemuda, pemudi yang belum menikah. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Nah, fa innahu lahu wija. Nah, tip, ya. Nah, dari sini, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, menyeru, wahai sekalian para pemuda, pemudi, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, ya. Nah, jadi di sini al-ba'ah, kemampuan, ya. Yang mampu menikah, maka menikahlah. Ya, kemampuan secara fisiknya dan juga kemampuan dia secara psikologi dan juga tentunya kemampuan dari segi finansial, ya. Nah, ketika sudah mampu maka segera, jangan ditunda-tunda, menikahlah. Karena sungguhnya menikah itu punya keutamaan, diantaranya adalah lebih mudah dalam menundukkan pandangan, ya, karena susah apalagi laki-laki menundukkan pandangan dari wanita, susah, ya. Nah, karena memang dijadikan kecintaan laki-laki kepada perempuan, melihat perempuan. Nah, dan itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dengan menikah itu akan lebih memudahkan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, aghaddu lil basar, yaitu menundukkan pandangan, melihat dari al-muharramat, wanita-wanita yang bukan mahram yang diharamkan untuk dilihat. Nah, kemudian juga wa ahsanu lil farj, kemudian juga dapat lebih menjaga kemaluan, ya, karena dari mata turun ke hati, hati turun ke bawah ke kemaluan. Waliyadzubillah, ya. Nah, berapa banyak orang yang terjerumus kepada dosa zina ini, ya, berangkat dari tidak menundukkan pandangan, tidak bisa menundukkan pandangannya. Dia melihat apa namanya wanita, mengumbar pandangannya kepada setiap wanita yang ada, yang lewat, yang dia lihat, ya, bahkan waliyadzubillah dia nonton muharramat, melihat tayangan wanita-wanita di televisi atau di YouTube atau di layar, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nonton sampai video-video yang bahaya, dan itu berbahaya sekali. Nah, dengan menikah maka dapat mencegah dari hal-hal uh, fasik dan juga fahisyat tersebut, ya. Nah, jadi penting sekali, dan masing-masing mengetahui rahasianya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya kalau dia
sudah nggak kuat lagi, berat, eh, maka segeralah menikah. Apalagi kalau dia punya kemampuan tadi ba'ah, bahkan bisa sampai kepada hukumnya wajib menikah. Dia ba'ah dan dia nggak bisa lagi menahan dirinya dari syahwatnya atau terjerumus kepada dosa-dosa kemaksiatan, menonton film-film tayangan, bahkan apa namanya, dorongan dari dirinya, nafsunya untuk berzina, waliyadzubillah. Bahkan ada kemudian sampai dorongan kepada uh, mencabuli, ya, pedofil kepada anak-anak yang di bawah umur, ya. Bagaimana uh, berita baru-baru juga terjadi, ya kan, tetangga dia berbuat asusila kepada tetangga perempuannya yang masih usia 6 tahun, ya, mana pelakunya itu 20 tahun usianya. Nah, ya, ini tentu apa namanya, penyakit dari laki-laki yang memang syahwat, hawa nafsu, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan jalan keluar dari penyakit pelampiasan yang memang itu fitrahnya dari laki-laki, dari hawa nafsunya, yaitu dengan menikah ini tadi, ya. Nam agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Bismillah. Nah, kemudian ya, Allah Subhanahu dan Rasulullah tentu mengetahui bahwasanya di sana ada yang nggak mampu, ya, nggak belum memiliki al-ba'ah, ya. Waman lam yastati fa'alaihi bisyam, maka dia hendaknya berpuasa. Apalagi sekarang di puasa bulan Ramadan wajib, ya kan. Nah, itu lebih lagi menjaga agar dulil basar wa ahsanul lil farj. Nah, fa'alaihi bisyam, ya, besok setelah Ramadan pun, ya, terutama bagi yang masih bujang-bujang, untuk memperbanyak menikah, maksudnya sampai menikah, yang memperbanyak berpuasa sunnah, ya, memperbanyak berpuasa sunnah, karena itu sangat-sangat membantu untuk menundukkan syahwatnya, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, fa'innahu lahu wija, ya, itu ada benteng pencegah dari dorongan hawa nafsunya, ya. Hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nah, kemudian di sini disebutkan hadis dari Makil bin Yasar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, motivasi untuk menikah, tazawwaju al-wadud al-walud, ya, nikailah wanita yang penuh cinta, juga apa namanya, subur, berpotensi untuk punya banyak anak, ya. Nah, ini juga jadi standar laki-laki untuk memilih wanita, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwaju al-wadud al-walud. Nah, al-wadud itu yang dari kata wad, artinya cinta, yang penuh kasih sayang, perhatian, ya. Dan ini bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan pengalaman, ya, kita bisa tahu dari kawan dekatnya bagaimana dia pergaulannya, atau dari saudaranya, ya, atau dari orang tuanya, bagaimana karakternya si wanita ini, ya, apakah dia penuh cinta, perhatian kepada anak-anak, perhatian kepada kedua orang tuanya, perhatian kepada keluarganya, adik-adiknya misalnya, atau kakaknya. Nah, itu bisa dilihat, ya, al-wadud. Dan itu diutamakan, ya, untuk dipilih, ya, al-wadud, kemudian al-walud yang subur, yang punya, yang berpotensi bisa punya banyak anak. Dan ini bisa dilihat juga, ya, dari keturunannya, ya. Nah, dan ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, al-wadud al-walud, ya. Kalau istrinya perhatian, kan otomatis suaminya itu cinta banget, dia semakin semangat untuk menggauli istrinya, ya. Kemudian istrinya juga al-walud, subur, berpotensi punya banyak anak, yang akhirnya apa, banyak anak, yang banyak anak, yang ini yang dimotivasi Rasulullah SAW, karena sebenarnya Rasulullah SAW, Pak ini mukatsiru bikum yaumal qiyamah, Pak ini mukatsirun bikum yaumal qiyamah, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian umatku, ya, di depan umat-umat yang lainnya. Nah, jadi kita bantu Rasulullah SAW, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW,
yang mana Nabi SAW akan membanggakan banyaknya jumlah. Ya, satu keluarga punya banyak anak. Nah, subhanallah, yang kita harapannya niatkan itu untuk memperbanyak generasi-generasi Islam ya di dunia, dan nanti di akhirat juga menjadi umatnya Rasulullah SAW yang akan dibanggakan oleh Nabi di hadapan umat-umat lainnya, termasuk umat Bani Bani Israel. Nah, baik, di sini disebutkan ya bahwasanya kaum muslimin berijma atas disyariatkannya nikah ya. Nikah itu syariat jelas Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma para ijma kaum muslimin ya. Nah, ya jelas ya. Jadi bahwasanya Islam menganjurkan kita untuk menikah ya. Islam menganjurkan kita untuk menikah. Nah, dan tadi disebutkan ya motivasi uh, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan ya wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum ya. Motivasi untuk kita yang punya kenalan membantu menikahkan mereka yang masih bujang-bujang ini ya. Wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa imaikum. Nah, iyakunu fuqara yughnihumullah. Biasanya kan eh, takut menikah ya, belum siap menikah itu disebabkan karena faktor ekonomi atau finansial ya. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, iyakunu fuqara, kalau seandainya mereka itu yang mau kalian nikahkan itu ya miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan dengan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan kayakan, yughnihullahu taala min fadlih. Ya, Allah taala akan berikan kekayaan, kecukupan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, yang menjamin orang yang menikah, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan rezekinya ya. Nah, yughnihullahu min fadlih, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di lanjutan ayatnya, wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan juga maha mengetahui. Nah, ya, kan tapi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah. Nah, yang sudah punya kemampuan al-ba'ah ya, yang sudah punya kemampuan dan di sini ba'ah ya bisa dilihat bermakna nikah dan kawin ya. Jadi dia sanggup untuk uh, membayar biaya pernikahan dan juga sanggup untuk menafkahinya. Ya, jangan sampai modal nekat ya menikahi wanita gak siap untuk maharnya, untuk resepsi pernikahannya, dan juga untuk menafkahinya ya. Jadi dipastikan benar-benar laki-laki mempersiapkan diri ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sendiri perintahkan yughnihumullahu ta'ala min fadli ya. Tapi di sisi yang lain ya hadis menyebutkan ba'ah man minkumul ba'ah, punya kemampuan. Dan insya Allah orang yang ingin menikah di antara tiga golongan yang pasti Allah Subhanahu wa taala tolong itu adalah orang yang ingin menikah ya, untuk menjaga kehormatannya ya, pasti Allah Subhanahu wa taala tolong ya. Laki-laki bekerja ya, insya Allah banyak dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang halal, banyak sekolah-sekolah sunnah, pondok-pondok pesantren itu butuh ya, butuh tenaga-tenaga ya, baik tenaga pendidik atau tenaga kependidikan ya. Nah, itu butuh. Jadi jangan malas, jangan takut, jangan malu ya. Nah, jangan malu. Bekerja, Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin akan melihat ya. Kami juga punya cerita dulu waktu masih baru lulus ya. Itu juga apa namanya?
waktu masih lulus dulu kuliah umum ya, itu masih transisi mencari pekerjaan, itu juga sempat itikaf, setelah lulus langsung itikaf ya. Dari situ kemudian dikasih nasihat sama bapak-bapak ya, mau cari kerja apa saja bisa kamu kerjakan, jangan khawatir. Kalau nggak ada perusahaan yang nerima, nggak ada lembaga yang nerima, maka itu ambil sapu, kamu sapu masjid itu, yang akan dilihat pasti sama pengurus masjid, pasti akan ada orang yang lihat semangatmu ya. Kamu bekerja apa saja yang bisa kamu kerjakan, kerjakan ya. Dan subhanallah ya, dari hal itu ya memang terbuka akhirnya, dengan semangatnya kita itu akan dilihat oleh orang-orang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan juga kemudahan rizki dari arah yang tak disangka-sangka ya. Jadi yang merasa dirinya itu lemah, kekurangan, nggak punya harta banyak, udah Bismillah, yang penting kerja, upaya, usahakan ya. Allah Subhanahu wa taala ini, Allah taala Allah taala pasti akan memudahkan ya. Begitu pula kaum wanita ya, jangan menuntut memiliki calon suami yang sudah langsung kaya raya ya. Betapa banyaknya suami istri yang kaya itu setelah menikahnya, dulu hidup pas-pasan apa adanya, bahkan kekurangan, setelah nikah ternyata Masya Allah, Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu rezekinya ya. Jadi pengusaha, jadi mudir misalnya, atau dia jadi uh, pedagang, dia jadi pegawai yang punya penghasilan cukup besar, itu banyak kejadian yang demikian, bisa beli mobil, bisa umroh, bahkan bisa haji. Nah, yang dulunya nggak disangka ketika awal menikah itu apa, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekurangan ya. Nah, itu banyak yang terjadi, jadi jangan khawatir ya. Yang penting eh, saling ridho, berniat untuk membangun rumah tangga lillahi ta'ala. eh, Bismillah ya, Allah Ta'ala pasti akan mudahkan. Eh, dan di ayat yang selanjutnya juga ya disebutkan, oleh stafifil ladina la yajiduna nikaha, yang belum sanggup menikah jangan nekat ya. Jangan nekat ya, Allah Ta'ala sebutkan ya, tadi kan Allah Ta'ala sebutkan motivasi untuk segera menikah ya. Kalau miskin maka Allah Ta'ala kayakan ya. Kemudian di ayat berikutnya di surah Nur di ayat yang ke-33-nya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, waliyasta'fifil ladina la yajiduna nikaha. Nah, hendaklah menjaga kesucian dirinya orang yang nggak mampu untuk menikah, belum punya ba'ah tadi, belum punya penghasilan yang cukup untuk membiayai biaya biaya resepsi, untuk mahar, juga untuk bagaimana nafkah. Nah, hatta yughnihimullahu taala min fadlih, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dengan karunia-Nya ya. Nah, bersabar ya, bersabar dan terus berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan, kecukupan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan nekat juga, direncanakan dengan baik ya. Insyaallah pasti Allah taala mudahkan hingga prosesnya. Nah, ya, dua sudah ya. Baik, kemudian kita masuk hikmah disyariatkannya menikah ya. Nah, hikmah disyariatkannya menikah, tentu menikah ini punya banyak keutamaan, hikmah yang karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memotivasi untuk menikah ya. Nah, di sini disebutkan beberapa hikmah disyariatkannya menikah ya. Nah, sebagai syariat Islam, yang pertama yaitu dengan menikah itu dapat menjaga kehormatan diri. Ya, dalam artian ini adalah menjaga kemaluan dari berhubungan perzinahan
yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjaga kehormatan dirinya, iffahnya. Ya. Nah, saya disebutkan ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dan memasukkan insting seks pada tabiatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk kecenderungan, ya, kecenderungan dan agar tidak menjadi sia-sia. Ya. Nah, fitrahnya, ya, manusia untuk melampiaskan syahwat kemaluannya, ya. Dan itu tidak boleh, tidak bisa, ya, kecuali syaratnya adalah dengan jalan pernikahan ini tadi, ya, atau kecuali dengan budak, ya. Nah, ada yang disuka, dia menginginkan, ya, bercinta dengannya, maka jalannya adalah dengan menikah ini, dan ini menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebayang kita lihat kehidupan orang-orang barat, orang-orang di luar Islam, ya, pemain-pemain bola contohnya, yang mereka nikahnya itu anaknya sudah besar baru menikah, ya, tinggal satu rumah, tanpa status, ya, berhubungan, bergonta-ganti, dan seperti itu kehidupannya, mereka seperti binatang. Sedangkan dalam Islam tidak diatur, ya, benar-benar dijaga kemaluan, kehormatan diri hanya untuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami hanya untuk istrinya dan juga budak wanitanya, ya, istri hanya untuk suaminya. Nah, hikmah yang besar di balik pernikahan ini sebagai jalan untuk melampiaskan nafsu syahwat yang menjadi fitrah, ya, laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang kedua, mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, ya, merealisasikan ketentraman dan juga kedamaian. Ya, tadi ayatnya sudah dibaca, ya. Tanda-tanda kuasa Allah menciptakan istri dari jenis kalian, ya, sama manusia. Ya, bohong kalau udah menikah dengan jin, apalagi dengan malaikat. Allah Ustaz, ya. Nggak demikian, ya. Allah, kenikmatan itu dengan menciptakan istri kita dari jenis kita sendiri, ya, maksudnya dari jenis sama manusia. Nah, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya, bergantung kepadanya, nikmatnya, ya, pulang kerja kemudian ada istri yang menyambut, menyiapkan makanan, kemudian memijat, kemudian menghibur. Nah, nikmatnya. Begitu pula anak-anak di rumah. Nah, merasa tentram, damai, hidup yang susah bisa menjadi mudah dengan kerjasama yang baik dengan adanya istri yang soleha. Nah, dan mereka saling merasakan dan memberikan kasih sayangnya satu sama yang lainnya. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa terwujud dengan jalan pernikahan. Ya, hanya bisa terwujud dengan jalan pernikahan. Maka nikmatnya menikah, ya, dipersiapkan. Yang belum menikah maka bersungguh-sungguh pastikan mendapatkan suami yang soleh, yang bisa membimbing, membawanya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia bisa merasa tentram, merasa damai, ya. Naudzubillah kalau kemudian dapat suami yang apa namanya, yang menyakiti, yang apa namanya, mengeksploitasi, yang kasar, yang naudzubillah, ya. Maka teliti terlebih dahulu sebelum memilih agar benar-benar mendapatkan suami yang itu membawa kepada ketenangan dan juga ketentraman, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dengan menikah ini menjaga nasab, ya, menjaga nasab keturunan, ya, menguatkan jalinan kekerabatan dan juga rahim sebagai sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, ya, menjaga nasab, hubungan nasab kita sampai ke anak cucu keturunan kita, ya, itu dengan menikah. Maka hubungan di luar nikah, hubungan perzinahan itu dapat memutuskan nasab, ya, nggak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, ya, nggak bisa dinisbatkan kepada uh, ayahnya, ya, kalau itu hubungan perzinahan, ya.
melakukan hubungan di atas jalan pernikahan, terputus nasabnya, dan ini bahaya sekali ya. Nah, jadi itu bisa dengan jalan pernikahan menjaga nasab. Kemudian yang keempat, nikah dapat menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia, ya, memperbanyak jumlah kaum muslimin sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Aku berbangga bikumul umam yaumal qiyamah. Bangga akan banyaknya jumlah kalian umatku di hadapan umat-umat yang lainnya pada hari kiamat. Nah, dan banyaknya jumlah kaum muslimin ya tentunya membuat orang-orang kafir itu gusar, ketakutan, merasa risih ya. Karena kaum muslimin ya tahu pastinya bahwasanya dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah, untuk menyembah Allah, dan juga bagaimana mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kaum muslimin, kaum muslimat yang mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan membawa dampak besar dalam syiar Islam. Ya, kebayang kalau TikTok, kalau media sosial itu diisi oleh kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan sehingga dapat memenuhi media-media sosial, platform-platform teknologi itu dengan kebaikan-kebaikan ya. Jadi kita jangan diam, jangan ini ya. Kita uh, kita hidupkan media sosial itu dengan kebaikan-kebaikan. Kalau orang-orang kafir, mereka ghazwatul fikr dengan media-media sosial tersebut, maka kita nggak boleh kalah. Ya. Postingan kita yang baik dibaca oleh orang, di-share oleh orang, ya, kemudian di-like, itu membawa kebaikan. Ya. Semakin banyak jumlah kaum muslimin, semakin banyak konten misalnya, semakin banyak kebaikan yang tersebar, semakin sampai dia dakwanya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang belum memahami Islam dengan benar ya, hanya mungkin mendengar dari orang lain atau isu miring fitnah dari orang-orang kafir. Ya. Kebayang beberapa negara seperti Jepang misalnya yang lagi kebingungan masalah demografinya, masalah uh, di sana susah, jarang orang yang mau menikah, jarang orang yang mau punya anak. Ya, bahkan disebutkan di sana untuk apa capek-capek punya anak, menikah, kemudian harus ngurus rumah, bayarnya mahal lagi, selain itu ngurus anak, ya habis kehidupannya. Mereka nggak mau yang demikian. Ya. Bahkan mereka menyebut kalau cuma ingin melampiaskan syahwat tuh tinggal datang ke lokalisasi-lokalisasi, dan di sana banyak sekali. Dan ini menjadi PR besar bagi pemerintahnya mereka. Ya. Dan Islam mengajarkan sebaliknya. Islam mengajarkan untuk menikah. Islam mengajarkan untuk memperbanyak anak. Ya, itu hikmahnya. Ya. Nah, generasi yang akan datang ya dengan banyaknya jumlah kaum muslimin ya insya Allah akan menguasai dunia. Ya. Kemudian yang kelima, nikah ini menjaga keluhuran akhlak ya, agar tidak terjerumus ke dalam jurang perzinahan, yang mana perzinahan adalah sesuatu yang tentu hina, dan juga hubungan-hubungan yang diharamkan ya, pacaran dan miris ya. Muda-mudi kita ya zaman sekarang bukan hanya anak SMA, anak SD sudah pacar-pacaran. Ya, bahkan data menunjukkan 25% ya anak-anak ya, usia SD itu sudah mengenal hubungan seksual, sudah pernah melakukan hubungan seksual. Naudzubillah ya. Nah, dan itu disebabkan karena ini minimnya ilmu agama, minimnya pengetahuan tentang fikih nikah ini, bagaimana syariat pernikahan dibangun, hubungan itu dengan atas dasar yang sah, atas dasar yang halal, yaitu dengan pernikahan. Nah, jadi menjaga keluhuran akhlak ya, sehingga tidak terjadi pada hubungan-hubungan yang diharamkan.
Ya, kita lihat akhlaknya sebagian kaum muslimat sekarang, Allah musta'an. Ya, mereka berkiblat kepada TikTok, sukanya joget-joget, berjilbab, berjilbab pun jilbab yang apa namanya, jilbab tapi telanjang, yang seksi, yang apa, dan dia mandangnya itu sudah menutup aurat, padahal ketatnya justru semakin memancing apa namanya, syahwat dari kaum lelaki dengan jilbabnya yang kemudian ketat, jilbabnya itu setengah, ya, dadanya masih nampak, nonjol, tubuhnya likak-likupnya nampak, Allah musta'an. Dan ini apa namanya, nggak ada akhlak, nggak ada adab dia sebagai perempuan, hilang rasa malunya sebagaimana perempuan itu, ya, fitrahnya itu rasa malu, al-haya, hilang dari mereka itu. Nah, ya, dengan pernikahan, suami istri yang soleh dan soleha, ya, ini akan membentuk generasi yang baik, generasi berikutnya kaum muslimin kaum muslimat yang berada di atas koridor jalan halus sunnah, jalan yang siratul mustaqim dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan menikah juga, ya, sebagaimana sudah disebut-sebut dari yang sebelumnya, itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Nah, ya, akan memperbanyak dan nggak mungkin bisa memperbanyak umat dengan cara yang benar kecuali dengan jalan pernikahan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terperintahkan tazawwaju al-wadud al-walud, ya, nikahilah yang penyayang, perempuan yang penyayang dan perempuan yang subur, ya, yang berpotensi punya banyak anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, ya. Hadis yang sahih riwayat Ahmad. Masuk ke bagian yang ketiga, ya. Di sini hukum pernikahan dan juga bagaimana memilih istri. Nah, hukum pernikahan, ya, berbeda-beda. Tadi juga sempat disinggung sebelumnya, ya, bahwasanya hukum pernikahan itu bisa hukum wajib untuk menikah, bisa juga dia itu hukumnya sunnah, ya. Nah, sunnah dan juga bisa hukumnya menjadi makruh, ya. Jadi nikah itu bisa wajib tatkala dikhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina. Dia sudah nggak sanggup lagi menahan hawa nafsunya dari melihat tayangan-tayangan yang diharamkan, bahkan dari hubungan-hubungan yang terlarang, ya, SMS-an dengan akhwat, chattingan, atau jalan ketemuan, boncengan, dan sebagainya. Dan dia khawatir terjerumus kepada perzinahan tersebut, ya, sedang dia sanggup untuk menikah, dia sanggup memikul tanggung jawab, sanggup untuk menafkahi, sanggup untuk mahar. Nah, dia sanggup, dan yang demikian hukumnya wajib baginya, ya. Nggak ada alasan lagi baginya untuk tidak menikah. Dia sanggup, dia punya ba'ah, ya. Dan dia memang susah untuk selamat dari hal-hal yang diharamkan. Maka yang demikian hukumnya jelas, ya, dia wajib untuk segera menikah, ya. Nah, kalaupun dia masih belum mau karena pertimbangan tertentu, ya, mau nggak mau dia sebagaimana solusinya tadi, ya, masyarakat, ya, itu adalah dengan berpuasa. Mau nggak mau itu cuma jalan satu-satunya saja dengan berpuasa untuk menyelamatkan dia, ya, karena dia sudah sampai pada tahap yang sangat berbahaya, riskan, ya. Sebenarnya dia sudah hukumnya wajib untuk menikah, ya. Kalau dia nggak mau juga, maka dengan memperbanyak puasa tadi. Nah, kemudian yang kedua, hukumnya itu bisa menjadi sunnah, ya, dianjurkan, ya. Mana sunnah itu dapat pahala ketika melakukan, ketika meninggalkan dia merugi. Nah, itu dianjurkan bila seorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya, ya, dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, ya, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Ya, dia tahu kondisinya dia, ya, dia masih bisa mengontrol hasratnya, bisa menjaga dia
dari terjerumus kepada perzinahan. Ya. Maka yang demikian hukumnya sunnah dia. Ya. Bagi penuntut ilmu misalnya dia masih ingin menuntut ilmu agama, ya, ada keinginan untuk nikah, ya, tapi bisa diredam dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, olahraga, aktivitas fisik, dan juga belajar, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, pelajari bahasa Arab, mempelajari ulum syar'i, ya. Maka yang demikian hukumnya dia sunnah karena dia masih bisa untuk menjaga walaupun dia punya kemampuan tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga hukumnya nikah itu jadi makruh, ya. Nah, makruh, dan makruh ini identik dengan haram, ya. Makruh ini identik dengan haram, dan sebagian ulama diantaranya mustalah di Hanafiyah, masalah makruh, ya. Makruh ini ada yang makruh yang dimaksud dengan makruh itu adalah sesuatu yang lebih besar pengharamannya, ya. Dan di situ disebutkan maksudnya mustalahnya itu adalah makruh yang haram. Ya, kemudian ada makruh yang apa namanya masih kecil derajat pengharamannya, dan itu masuk kepada makruh tanzih, ya, makruh yang dimaksud secara istilah, ya. Kalau dikerja, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dia jalankan ya dia nggak dihukum atau tidak mendapatkan dosa. Nah, baik, makruh di sini bila seorang dia tidak butuh pernikahan, ya. Contohnya dia impoten, ya, nggak bisa berdiri, itu dia punya, nggak bisa dia berhubungan, dia impoten, dan ini dimaksud dia nggak butuh pernikahan, ya. Maka hukum nikahnya ini makruh, ya, makruh. Atau dia sudah lanjut usia, ya, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan yang mana sakitnya itu membawanya kepada kurang gairah dorongan syahwatnya, ya. Nah, maka yang demikian makruh hukumnya untuk menikah. Apalagi dia bakal menyakiti istrinya, menyakiti wanitanya apabila dia tetap memaksakan untuk menikah. Bagaimana mungkin hubungan, ya, istri nggak bisa digauli oleh suaminya. Padahal diantara hikmah pernikahan ini adalah untuk bisa melampiaskan, untuk bisa berhubungan secara hubungan biologis, hubungan intim seperti itu. Ya. Nah, ada hukumnya makruh dia lalu untuk menikah dengan laki-laki yang statusnya demikian, ya, impoten atau sudah lanjut usia, atau mungkin dia sakit-sakitan yang menyebabkan tidak ada dorongan syahwatnya. Nah, kemudian dibahas pembahasan berikutnya memilih istri dan juga parameternya. Nah, ini penting ya bagi laki-laki bagaimana memilih istri. Disunahkan untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada agama, ya, yang berilmu, yang iltizam dengan syariat, ya. Wanita yang menjaga kesucian dirinya, wanita yang berketurunan mulia, yang terhormat dan cantik, ya. Jadi 4 kriteria ini dalam memilih wanita. Subhanallah, ya, sempurna Islam mengajarkan. Nabi SAW mengajarkan umatnya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan hadis Bukhari Muslim ini, ya. Nah, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Nah, yang pertama lima liha, karena hartanya kaya dia, maka nikahilah, ya. Nah, yang kedua hasabiha. Hasabiha itu atau linasabiha, kedudukannya, nasabnya, ya. Nah, dia keturunan orang yang bangsawan, dia keturunan orang ulama, keturunan kiai. Nah, itu diutamakan, ya, punya keturunan kedudukan yang bagus. Nah, kemudian wali jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya, ya. Fitrah laki-laki ingin punya pasangan yang cantik, begitu pula sebaliknya wanita ingin punya pasangan yang ganteng, walaupun itu bukan menjadi standar dan berbeda-beda relatif, ya, standar kecantikan kegantengan beda antara satu dengan yang lain.
Nah, beda satu dengan lain. Nggak harus cantik itu yang putih, cantik yang hidungnya mancung, cantik yang apa namanya tubuhnya padat, berisi misalnya, nggak harus demikian ya. Nah, cantik itu relatif dan biasanya kan wanita itu terpancar kecantikannya dari cara berpakaiannya, dari cara bersikapnya gitu ya, inner beauty-nya itu keluar. Nah, jadi kecantikan. Nah, penting sekali ya. Maka wanita harus menjaga dirinya, merawat dirinya, jangan kemudian punya mindset yang keliru. Ah, pokoknya aku baik agamaku, yang mau menikahiku itu karena agamaku. Jadi buat apa aku merawat diri ya. Nah, salah yang demikian. Ya justru perempuan yang mau menikah ya dia rawat dirinya, dia percantik dirinya ya untuk kemudian dia eh, apa namanya bisa dipilih oleh suami, yang mana laki-laki soleh juga tentunya ingin wanita yang cantik ya. Sekali lagi relatif kecantikan itu ya, relatif. Nah, dan juga agamanya. Dan ini yang ditaruh di terakhir, namun ini yang paling penting. Yang sejatinya ini yang pertama yang dilihat ya, lidi niha ya, karena agamanya. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan tipsnya yang utama ya fatfar bidatid din ya, pilihlah yang karena agamanya ya, pilihlah karena agamanya. Dari empat tadi, harta, nasab atau hasab atau kedudukan, kecantikan, agama, itu pilih yang karena agamanya baik, itu yang jadi prioritas yang nomor satu. Kita lihat agamanya, kesolehannya ya. Nah, taribat syadak fadfar bidatid din taribat syadak. Nah, selamat ya. Nah, maksudnya di sini adalah fatwa bidatid din taribat syadak ya. Nah, selamat ya. Di sini disebutkan ya. Nah, berdebu di situ maksudnya adalah kedua tanganmu menjadi miskin dan bermulan dengan debu. Itu kalimat yang ditujukan untuk mendorong dan mengajak kepada perkara yang diperintahkan ya, bukan doa bermulan debu. Enggak. Nah, itu istilah di Arab ya, fatbar bidatidin taribat syadak. Taribat syadak ya, sebagian terjemahan menyebutkan taribat syadak selamat ya. Selamat kalau kita memilihnya karena agamanya. Nah, mungkin dia kecantikannya nggak seberapa ya. Nah, mungkin dia keturunannya bukan keturunan orang yang kaya raya bangsawan, bukan ya. Mungkin dia eh, hartanya juga biasa saja, tapi dengan kesolehannya ini, agak apa namanya, kecantikan secara agamanya ini ya, ini akan membawa keberkahan ya, akan membawa keberkahan kepada sang suaminya ya. Nah, sebaliknya berapa banyak yang itu orang di luar sana atau mungkin influencer, artis-artis sana yang uh, dilihatnya suami istri, suaminya ganteng, istrinya ganteng ya, ternyata cerai juga ya. Kalau seandainya cantikan itu jadi standar ya, tentu nggak akan bercerai dong harusnya ya. Begitu pula kayanya ya, banyak yang kaya, istrinya kaya, suaminya juga ini, akhirnya pisah juga, cerai juga, bermasalah juga. Nah, kalau seandainya mal harta itu jadi standar utama, maka nggak akan bercerai kan mereka kayak gitu ya. Nah, begitu pula apa namanya keturunannya. Nah, demikian. Tapi beda ketika orang memilihnya karena agamanya ya, tulus ya agamanya ya. Nah, bukan sekedar pencitraan. Kalau karena agamanya ya, insya Allah akan seimbang kehidupannya, akan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, karena dia pilih agamanya. Ya. Nah, dan seperti itu Islam mengajarkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, mensyariatkan Islam ini tentunya dengan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahuinya, sedangkan kita manusia tidak mengetahui. Ya. Nah, jadi fadfar beda din, pilih karena agamanya ya,
pilih karena agamanya, kesolehannya. Nah, dan agama ini nggak harus dia punya hafalan Quran 30 juz, dia punya ini kemudian dianggap agamanya baik, enggak ya. Agama bukan dari standar hafalan demikian, hafalan seperti itu prestasi-prestasi, enggak ya. Agama ya dilihat dari adabnya, akhlaknya, bagaimana dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baktinya dia kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Nah, seperti itu ya yang wanita yang solehah, yang berilmu ya. Nama yaksullah min ibadil ulama, yang takut kepada Allah ya, yang bertakwa itu mereka yang ulama. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi sehingga dianjurkan untuk menikahi wanita dengan agama yang baik dalam skala prioritasnya ya, dan menjadikannya sebagai dasar untuk memilih ya. Dasar untuk memilih itu karena agamanya, bukan bukan yang lainnya ya. Juga tadi disebutkan di hadis ya, disunahkan juga untuk memilih yang berpotensi banyak anak ya. Kalau wadud tadi rasa kasih sayang cinta itu pasti sudah masuk ke apa namanya, kesolihannya ya, wanita yang soleha, kesolihannya tadi ya, yang rasa kasih sayangnya ya. Kemudian al-waludnya yang berpotensi banyak anak ya, berpotensi banyak anak. Tapi ini kan apa namanya, sebagai bonus, sebagai tambahan ya. Kalau kita sudah lihat agamanya, eh, baik agamanya, ya sudah Bismillah ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Razzaq, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki, yang memberikan anak bagi yang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi dianggap subur pun kalau Allah Taala tidak kehendaki punya banyak anak yang nggak akan bisa ya. Nah, jadi cuma bisa berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan ya hadisnya al-wadud al-walud. Nah, kemudian di sini disunahkan juga untuk memilih gadis yang perawan dari yang janda ya. Dan di sini disebutkan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka." Nah, fahalla bikran, dakkah kenapa kamu enggak menikahi yang gadis yang masih perawan? Nah, tulaibuha wa tulaibuka. Ya, kamu bisa bermain-main dengannya, mencumbu itu maksudnya bermain-main. Karena kan kalau masih biker, masih perawan tuh beda dengan janda, karakternya tuh beda. Kalau biker perawan itu dia lebih enak untuk diajak bermanja-manja, beda dengan yang sudah janda, itu beda. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi diutamakan, disunahkan milih yang perawan. Nah, biker itu perawan. Nah, dan di sini adalah uh, potongan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ diceritakan ya, mana hadisnya ini Bukhari dan Muslim juga. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jabir bin Abdullah. Nah, dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku baru menikahi seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falakitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang menemuiku. Faqala ya Jabir tazawwajta. Wahai Jabir, kamu baru menikah ya? Nah, qultu na'am. Aku berkata iya. Nah, qol Bikron am thayyib. Nah, perawan atau janda? Kultu sayyid. Aku jawab janda. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Halla bikron tulaibuha." Nah, kok enggak yang perawan? Jadi kamu bisa senang-senang bermain-main dengannya. Kultu ya Rasulullah, innali akhwat. Ya, di sini lihat kedewasaannya Jabir, ya, lebih mementingkan keluarganya daripada dirinya sendiri. Ya, kalau secara dirinya sendiri dia harusnya sebagaimana nasihat Nabi SAW, biker yang masih perawan ya,
daripada yang janda. Jadi bisa bersenang-senang dengannya. Nah, mana di sini Jabir punya banyak saudara-saudara perempuan, ya. Nah, punya banyak saudara-saudara perempuan yang mana orang tuanya sudah eh, apa namanya nggak bisa untuk apa namanya merawat. Yang dari sini beban nafkahnya mereka itu beban pengasuhan mereka itu ada di Jabir, ya. Nah, oleh karenanya Jabir pilih yang janda, yang dengan harapannya pilih yang senior gitu ya, yang sudah pengalaman, ya. Jadi dia nggak terlalu repot apa namanya mengajarkan, dapat apa namanya nggak terlalu pusing dengan bagaimana hubungan istrinya nanti ini dengan keluarganya, dan punya semangat untuk apa merawat saudara-saudaranya si Jabir ini begitu. Jadi ada pertimbangan di sana. Nah, nah uh, ya itulah ya, dari situ uh, kita tahu keutamaannya memilih yang uh, perawan dari yang janda, ya. Nah, dari sini disebutkan ya, kecuali bila ada kemaslahatan di sana, ya, dengan mengutamakan janda daripada yang bikir, ya. Nah, ya pada saat itu boleh untuk mengutamakan yang janda, seperti halnya Jabir tadi, ya. Seperti halnya Jabir tadi, dia memilih yang janda ya karena ada maslahat di situ untuk bisa membantu merawat adik-adiknya. Nah, bahkan ya kita tahu Nabi SAW menikah dengan banyak istrinya. Nabi SAW banyak wanita dan sebagian besar mereka itu adalah janda, ya, kecuali Aisyah radhiyallahu taala. Nah, sebagian besarnya itu janda, mereka yang lain janda. Nah, eh, dalam hadis juga disebutkan ya tentang keutamaan menikahi janda, ya, keutamaan menikahi janda. Mungkin pernah dengar ya hadis yang apa namanya menyebutkan tentang keutamaan menikahi janda, as-sa'yal armalah wal masakin kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha menghidupi para janda, ya, menikahi para janda dan juga untuk membantu orang-orang miskin itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, ya. Bahkan dia itu laksana orang yang berpuasa di siang hari terus menerus gitu ya, dan juga senantiasa qiyamul lail. Itu bagi mereka yang menghidupi janda dan juga anak-anak yatim, ya. Nah, walaupun terkait masalah armalah ini ya diperselisihkan oleh para ulama, di antara disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya, ya, misalnya pendapat yang paling kuat, yang paling roji, ya, yang dimaksud dalam keutamaan menikahi atau menafkahi janda itu adalah bagi janda yang ditinggal mati suaminya, ya, kemudian janda yang sulit untuk menanggung nafkah keluarganya ya karena susah dia keluar mencari uang seperti laki-laki, ya. Jadi yang demikian yang dimaksud dari hadis keutamaan menikah atau menghidupi para janda, ya. Nah, adapun kalau jadi yang janda yang butuh bantuan ya, yang kekurangan itu yang dimaksud dalam hadis, ya. Adapun janda yang kaya raya, janda kembang itu nggak masuk ke dalam keutamaan hadis tadi yang dimaksud, ya. Nah, kalau mujahid fi sabilillah bukan, ya. Jadi yang dimaksud jandanya janda yang membutuhkan santunan, janda yang membutuhkan bantuan, membutuhkan nafkah, ya, kesulitan dia menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Maka yang demikian yang punya keutamaan besar, ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan kedudukan Nabi SAW yang dekat dengan nih orang yang menyantuni janda, orang yang menikahi janda karena untuk membantu
dalam menanggung nafkah dan juga kesulitan hidupnya ditinggal suaminya. Ya, di mana Nabi SAW kita tahu ya terjadi beberapa peperangan, yang peperangan di situ menyebabkan para sahabat gugur, ya istri-istri mereka yang kemudian di apa nikahi kembali oleh para sahabat yang lainnya termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya di situ ada Ummu Salamah yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Abu Salamah telah wafat di medan perang, ya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu meringankan ya janda yang ditinggal mati suaminya tersebut. Berikutnya pembahasan bagian yang keempat di antara hukum-hukum khidbah. Hukum-hukum khidbah. Khidbah yang maksud di sini adalah melamar ya, khutbah yaktub, khidbah melamar dan juga adab-adabnya. Jadi di sini bisa dilihat ya, khidbah itu memperlihatkan keinginan untuk menikahi dengan seorang wanita tertentu ya, datang kepada walinya mengabarkan, itu khidbah ya. Setelah kita melamar di Sulawesi mopatuade ya, mopatuade itu setelah lamarannya ya datang. Walaupun di Sulawesi ini ketat dengan adat istiadatnya yang sebenarnya memberatkan gitu ya, karena mopatuade aja melamar aja butuh habis banyak dana gitu. Nah, belum lagi nanti panai ya, untuk acara pestanya juga ada dua, pesta di rumah istri, pesta di rumah suami, ada juga pesta besar-besaran kayak gitu, habis banyak ya. Ada kawan yang sampai 200 juta, ada yang 250 juta panainya kayak gitu. Nah, jadi melamar datang ke orang tuanya. Di sini disebutkan hukum-hukum dan juga adab melamar. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama haram seorang muslim melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya. Ya. Yang masih tergantung statusnya, apalagi yang sudah diterima lamarannya. Itu nggak boleh kita melamar di atas lamaran saudara kita sama muslim. Ya. Walaupun itu kita sifatnya sindiran. Ini akhwat sudah dilamar oleh orang lain ya. Maka kita jangan sampai melamar walaupun dengan sindiran sekalipun. Ya. Nah, dan di sini disebutkan dalam hadis la yakhtubu rajulu ala khidbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Janganlah seorang laki-laki melamar wanita yang masih berada di atas lamaran saudaranya ya sampai menikah ataupun dia tinggalkan lamarannya itu. Nah, jelas ya. Dan disebutkan hal ini terlarang karena lamaran kedua ini bisa merusak lamaran yang pertama dan memicu terjadinya pertengkaran. Masalah Islam mengajarkan kedamaian. Ya. Masalah khidbah aja diatur ya. Kalau sudah ada yang khidbah yang masih menggantung statusnya, maka nggak boleh orang lain maju untuk mengkhidbah. Waktu ini nggak boleh. Ya. Islam menjaga sekali perasaan. Islam mengajarkan kebaikan. Dan yang kedua, ini haram melamar wanita secara terang-terangan. Ya, haram melamar wanita secara terang-terangan, bukan sindiran dalam masa iddah ba'in. Ya, masa iddah. Nah, masalah iddah nanti juga dibahas khusus ya. Nah, khusus dan ba'in, setelah ba'in ini juga setelah khusus yang nanti dibahas di pembahasan tentang talak, ada talak rujuk, ada talak bain ya. Bain pun ada yang subro, ada yang kubro. Insyaallah nanti dibahas. Nah, dan di sini disebutkan la junaha alaikum fi ma'radtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa bagi kalian meminta wanita-wanita itu dengan sindiran ya. Nah, tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ya. Disebutkan sehingga dia boleh melamar dengan sindiran ya, misalnya dengan kata saya berkeinginan agar Allah mudahkan untuk mendapatkan wanita soleha, yang dimaksud dia apa namanya menyindir, maksudnya ingin mengkhidbah wanita tersebut ya, atau sungguhnya aku ingin menikah, padahal maksudnya itu udah jelas sinyal kepada mungkin temannya laki-laki yang punya adik perempuan misalnya. Nah,
kalau yang masa iddah bain ini nggak boleh secara terang-terangan, ya, sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah. Nah, harus dengan sindiran ya. Nah, bisa dilihat di ayatnya yang 225, 235 ini panjang ayat. Nah, jadi dia boleh melamar dengan sindiran ya, seperti itu untuk apa namanya yang masa iddah bain. Nah, dan penafian dosa dari orang yang melamar dengan sindiran itu menunjukkan atas tidak dibolehkannya lamaran dengan terang-terangan ya. Nah, menunggu sampai habis masa iddah. Dan yang ketiga, barang siapa diminta pendapat tentang laki-laki pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia harus menyebutkan kebaikan dan juga keburukan pada keduanya. Ya, nah, ya di sini syariat ya seorang yang hendak apa namanya istilah nabor gitu ya, sebelum nabor kita bisa apa namanya saling memberikan CV, kurikulum vitae, biodata diri ya. Nah, dan kadang juga apa namanya kita untuk mencari tahu tentang calon itu dengan dari kawannya ya, dari kawannya. Dan ketika kita diminta ya untuk memberikan testimoni atau review atau uh, informasi tentang calon ya, calon yang akan dilamar, yang akan dipinang itu, maka kita berkewajiban untuk menyebutkan dengan detail, menyebutkan kebaikan dan juga keburukan, ya, menyebutkan kebaikan dan juga keburukannya ini sebagai pertimbangan buat calonnya ini apakah lanjut ataupun tidak, ya. Nah, dan ini bukan termasuk gibah, ya, bahkan sebaliknya ya termasuk nasihat yang dianjurkan secara syar'i ya, karena pentingnya hubungan pernikahan jangan sampai salah memilih, dan yang diminta bantuan untuk memilihkan informasi tentang calon itu ya harus memberikan informasi yang terbaik sehingga benar-benar data yang sampai kepada yang ingin menikah ini valid dan dia jadi tahu betul karakternya ya, kemudian memilih apakah lanjut ataukah tidak. Dan yang keempat, melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan dan pengungkapan keinginan untuknya ya, hanya sekedar janji tentang pernikahan ya, dan juga pengungkapan rasa rasa ingin memiliki, rasa ingin menikahi ya, ingin bersama. Nah, dan melamar ini, khidbah ini bukan pernikahan ya, jangan sampai khidbah dianggap sebagai pernikahan. Habis khidbah langsung pegangan, langsung foto bareng ya, kan banyak kayak gitu ya, prewedding kayak gitu, ambil shoot foto padahal belum suami istri tapi sudah shoot foto berpelukan, foto bahkan berciuman, apa ini nggak boleh ya. Nah ya, eh, karena eh, itu laki pelamar dan wanita yang dilamar masih tetap orang lain bagi pihak yang lainnya yang belum menjadi suami istri, dan ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan prewedding seperti ini ya, untuk foto undangan dan sebagainya, naudzubillah. Itu nggak boleh, terjerumus kepada perbuatan haram, terjerumus kepada perbuatan yang mendekati zina, bahkan dapat membawa kepada perzinahan ya sebelum waktunya. Nah, dan di sini hukum melihat wanita yang dilamar, hukum nador ya. Nah, dan ini disyariatkan ya untuk nador, untuk melihat wanita yang dilamar ya. Nah, disebutkan barang siapa yang langsung wanita maka disyariatkan dan sunahkan baginya melihat pada anggota badan yang biasa tampak darinya ya, seperti wajah, kedua telapak tangan, bahkan auratnya juga boleh dilihat ketika itu. Dalam artian disebutkan kakinya, ya, yang ma'ruf tentunya, yang nggak sampai semua dilihat, enggak. Ya, wajah, kedua telapak tangan, dan kaki. Ya. Nah, itu penting. Ya, bahkan ada cerita lembaga tertentu itu dia syariatnya mereka itu nggak ada nazar, langsung nikah, dipilihkan oleh ustadznya, oleh kiainya,
berdasarkan CV, kemudian dipertemukan langsung di akad, ya. Kemudian ternyata ya di akadnya pun masih pakai cadar nih akhwat perempuan, ya. Laki-lakinya juga nggak pernah melihat perempuannya. Sampai kepada malam pertama ketemuan di kamar, dibuka cadarnya, naudzubillah. Kaget sang laki-laki ini, nggak sesuai nggak seperti yang dibayangkan, yang diharapkan, dan terjadinya apa? Kaget, kemudian kabur, ya. Banyak kejadian seperti itu, kisah nyata, ya. Tinggal kabur, karena disebabkan ini tadi nggak menjalankan syariat, apa, melihat kepada wanita yang dilamar, nador. Dan ini diperbolehkan, ya. Bahkan muka uratnya tadi, kakinya itu juga boleh boleh dilihat. Nah, nah, ya, ada bahkan sebagian mazhab itu boleh untuk membuka jilbabnya, dibuka untuk dinador. Itu sebagian mazhab itu membolehkan, ya, membuka jilbab untuk dilihat sama laki-lakinya. Nah, dan di sini disebutkan, ya, berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, ya, anam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah jitu liahabalaka nafsi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu, ya. Dia ingin menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ada an-nadhar ilaiha wa sawabahu thumma taqta'a ra'sahu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menengokkan pandangannya kepada wanita tersebut dan menurunkannya, ya, kemudian beliau menundukkan kepala beliau. Nah, di sini, ya, jadi syariat, Nabi SAW juga melihat, menador, melihat, ya. Nah, dan disebutkan di sebuah kuntu inda Nabi SAW fata'u rajulun fa akhbaru annahu tazawwaja imra'atan minal ansor, ya. Seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya telah menikah dengan wanita Ansor. Ya, Faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Anadharta ilaiha, apakah kamu sudah lihat nazar kepadanya? Qala la, dia berkata enggak. Qala fadhhab fandur ilaiha, pergilah dan lihatlah dia, nazar dulu. Nah, fa inna fi a'yunil ansor syai'an, ya, karena sungguhnya di mata orang-orang Ansor, wanita Ansor itu ada sesuatu, dan di sini disebutkan, ya, masukannya adalah sipit, ya, sebagaimana disebutkan di catatan kakinya ini, yang menurut sebagian pendapat, ya. Nah, jadi dilihat terlebih dahulu supaya dia nggak menyesal, supaya kemudian dia akhirnya hilang girohnya, semangatnya untuk berhubungan, untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan wanita tersebut, ya. Jadi penting sekali syariat nador tersebut, ya. Nah, juga menyebutkan tentang hal yang sama, ya. Mungkin Jabir berkata, aku melamar seorang wanita, aku bersembunyi untuk mengintipnya sehingga aku bisa melihat sebagian dari anggota tubuhnya, ya, yang mengundangku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya, ya. Nah, jadi dilihat, ya, dilihat, boleh dilihat dengan minta izin pada orang tuanya, ataupun boleh juga tadi ini disebutkan dengan sembunyi-sembunyi dilihat, ya. Nah, boleh, ya. Nah, dan hikmah yang besar dari melihat ini, ya, uh, lebih membawa kepada ketenangan, ketentraman, dan juga ketetapan hati, ya. Seorang yang sudah melihat kemudian seret, itu tentu dia jauh lebih, apa, mantap keinginannya untuk hidup bersama tadi, ya, untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi, untuk kemudian bisa hidup sakinah mawaddah warahmah, untuk bisa hidup tentram dengan wanitanya tersebut, ya, bisa langgeng, bisa awet, ya, bahkan mungkin dia nggak kepikir nikah lagi misalnya, seperti itu, ya. Nah, ya, karena di sini disebutkan faedahnya, ayu dan bainakuma, ya, karena itu dapat melanggengkan cinta di antara kalian berdua, yaitu dengan nador. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih 1,5 jam kita sudah penjelasan tentang kita bernikah ini.
Kita lanjutkan di bagian yang ke-6, syarat-syarat dan rukun pernikahan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, aku ma tasmaun wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami